Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Pada kesempatan ini saya akan mewawancari kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah yang berada di lingkungan sekolah SMP Lazodi Haura Global Compassionate School. Berikut ini adalah wawancara saya dengan kepala sekolah bernama Teacher Rizky Hesriana, kepala sekolah SMP Lazodi Haura Global Compassion School, Kota Bandar Lampung. Bagaimana saya menjalankan untuk pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya yang saya lakukan adalah saya tidak terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan yang final atau yang memang benar-benar sudah akhir. Tapi saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai hal-hal atau yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi artinya saya mencoba mencari sudut pandang yang bukan hanya dari sisi saya saja, tapi saya mencari dari berbagai sumber yang memang tentunya terpercaya. Kalau memang artinya kepentingan ini juga bisa mengandung nilai kebajikan. Artinya apa? Dalam mengambil keputusan, saya memikirkan banyak hal, baik itu sebab atau akibatnya, baik itu untuk nanti ke depannya harus seperti apa, dan tentunya keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang memang keputusan yang bijak dan sudah difikirkan dengan sedemikian rupa dan dengan pemikiran yang panjang. Yang saya anggap selama ini efektif untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika adalah yang pertama adalah tentunya saya mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya mengumpulkan data-data, di mana data-data yang saya kumpulkan itu adalah data yang akurat. Kemudian yang ketiga adalah saya mencoba untuk mengajak bicara dengan melakukan coaching pada yang bersangkutan yang terkait dengan mungkin dengan kasus dilema etika tersebut. Lalu dari situ, dari data-data yang saya dapatkan dari sumber-sumber terpercaya yang saya temukan, saya akan mencoba untuk membuat sebuah keputusan, dan di mana keputusan tersebut adalah keputusan yang bijak, yang difikirkan dengan matang, sehingga ketika saya mengambil sebuah keputusan, itu adalah keputusan yang memang sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang panjang, dengan pemikiran-pemikiran yang bukan hanya berdasarkan ego saya sendiri, tapi mempertimbangkan keputusan yang saya ambil tersebut adalah keputusan yang paling bijak dan tentunya mementingkan bukan hanya individu saja, tapi kepentingan orang yang banyak. Hal yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan di kasus dilema etika adalah ketika saya sebagai seorang individu yang menghadapi kelompok besar gitu. Kenapa? Karena yang saya hadapi ini adalah banyak pemikiran orang-orang, sedangkan dimana saya sebagai seorang pemimpin juga punya wewenang untuk mengambil sebuah keputusan, yang mana dengan keputusan yang saya ambil tentunya akan memiliki dampak yang besar untuk sekelompok orang-orang tersebut. Artinya apa yang saya ambil atau keputusan yang saya ambil adalah berdasarkan dari pemikiran yang panjang, berdasarkan dari proses yang tidak mudah, proses yang saya jalani dengan
dengan coaching, dengan mengidentifikasi permasalahan, kemudian bertanya, mencari dan mengumpulkan data, sehingganya saya menganggap bahwa ketika saya mengambil sebuah keputusan dan keputusan yang saya ambil tersebut ada pertentangan dengan kelompok besar lainnya, saya tidak berusaha untuk memberikan klarifikasi ke semua orang, karena adalah bagaimana keputusan yang saya ambil tentunya itu adalah keputusan yang paling tepat, dan keputusan yang saya ambil itu justru keputusan yang bisa membuat sekelompok orang tersebut juga merasa bahwa depannya akan lebih baik lagi. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Lazodi Haura, Teacher Rizky Hesrena, bahwa beliau sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah sudah menjalankan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Namun demikian, yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang bersifat dilema etika maupun kasus-kasus yang bujukan moral. Demikianlah hasil dari wawancara saya dengan kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah SMP Lazodi Haura. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.